Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sebagai pengajar mata pelajaran ekonomi akan memaparkan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Mengapa ilmu ekonomi harus dipelajari? Nah, di sini karena ilmu ekonomi ini berkaitan dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya rumah tangga, oikos, nomos, aturan atau kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam konsep dasar ilmu ekonomi ini? Satu, mengenai pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, masalah ekonomi. Karena kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Karena ada permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan ini kaitannya dengan kehidupan manusia. Nah, kemudian dengan adanya masalah ekonomi, kita membuat pilihan dan skala prioritas. Nah, di sini ilmu ekonomi artinya ilmu yang mempelajari individu dan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas? Ini artinya manusia selama hidupnya harus memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Ya, salah satu contoh yaitu makan. Hari ini makan, besok makan, dan seterusnya harus makan. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Kenapa alat pemuas kebutuhan terbatas? Karena seperti makan, alat pemuas kebutuhannya nasi. Nasi ini jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas karena apa? Karena yang tersedia di alam itu harus diusahakan atau harus ada pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk memperoleh alat pemuas kebutuhan tersebut. Nah, sehingga dengan adanya permasalahan, nah di sini dengan adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas, menimbulkan masalah ekonomi. Ya, masalah apa? Masalah dalam ilmu ekonomi itu, yaitu ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan manusianya terbatas. Nah, ini yang disebut dengan kelangkaan. Apa artinya kelangkaan? Nah, itu tadi. Kelangkaan itu artinya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan manusianya terbatas. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama, terbatasnya sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sumber daya alam ini jumlahnya seperti yang tersedia di alam, ya, ketika tidak bisa diperbaharui dan ketika sumber daya alam tersebut dipakai terus-menerus oleh manusia, maka akan habis. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam juga terbatas. Ya, karena kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh manusia terbatas, sehingga sumber daya alam yang tersedia tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi manusianya masih banyak yang tidak punya keahlian, maka sumber daya alam itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kemudian yang ketiga, terjadinya kerusakan alam akibat ulah manusia. Manusia banyak yang melakukan kerusakan alam, seperti pembakaran hutan, kemudian penebangan pohon secara liar atau illegal logging. Nah, ini akibat ulah manusia tersebut, maka sumber daya alam yang tersedia menimbulkan kerusakan. Nah, ini akibatnya apa?
Akibatnya sumber daya alam yang tersedia jumlahnya menjadi terbatas atau mengalami kelangkaan. Nah, yang terakhir yaitu pertumbuhan kebutuhan manusia lebih cepat. Ini akibat apa? Akibat dari jumlah penduduk yang mengalami penambahan secara lebih cepat, sehingga kebutuhan manusia juga menjadi lebih banyak. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Jadi inti permasalahan di dalam ilmu ekonomi yaitu masalah kelangkaan. Sehingga kenapa ilmu ekonomi harus dipelajari? Karena ini menyangkut kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.